beli nih, rebound sedikit nih, tep naik lagi 5%, koreksi lagi 6%. Nah, yang kayak begini kalau kita lihat dari konsepnya sebenarnya sama, yaitu beli waktu merah. Tapi kalian belinya di saham yang salah, di tren yang salah. Nah, kalau lihat begini time frame-nya paling enggak 1 bulan sampai 3 bulan lah. Makin panjang makin bagus. Nah, contoh yang paling hot kita bahas mungkin saat ini tuh BBRI. Salah satu andalan saya nih. Nah, BBRI. Kenapa BBRI oke saat ini? Karena kalau jangka panjang trennya itu masih naik terus. Jadi ya ini sebenarnya BRI every correction is an opportunity to buy. Nah, cuman ya BRI saat ini posisinya agak sedikit riskan. Riskan kenapa? Jadi saya kasih tips nih main big banks. Salah satu cara paling mudah main big banks itu begini. Big banks kita itu merupakan salah satu penggerak indeks, mover daripada indeks, dan finance itu merupakan salah satu yang paling liquid dan yang paling make sense lah. Jadi kalau seandainya all big banks itu gerak, most likely ya indeks juga ikut gerak. So teori-teori technical analysis itu works banget di big banks. Nah, salah satunya Bank BRI. Nih contoh, BRI itu ada pola double tops di atas. Nah, beginilah double topsnya. Oke. Nah, begitu dia kejadian double tops, target koreksi dari double topsnya itu di kurang lebih 5.000 atau 4.900 run. Nah, dia tuh kena tuh. Dan kemarin ini sempat tutup dibanting karena ya mungkin ada rebalancing atau apa, dikit doang gitu. Habis itu langsung kena. Nah, setelah kena, habis itu rebound tuh. Nah, saya sendiri jujur, saya masuk BRI itu telat. Saya masuk BRI itu di 5.100-an. Nah, di sekitar sini nih saya masuk BRI. Di sini nih, saya masuk. Kemudian saat ini tuh ada potensi kalau BRI koreksi. Kenapa? Karena BRI ini memasuki masa-masa menuju bullish, tapi belum. Dia baru lewat satu trend line. Nah, jadi trendline ini tuh agak susah dilewatin. Nah, potensi koreksi dulu tuh, karena ya yang jadi acuan saya untuk BRI saat ini adalah di sini ada gap down. Potensi ketutup menurut saya 80% lah ketutup. Matter of time aja. Matter of kayak lu bisa nangkep low-nya di berapa gitu. Nah, potensi low yang ada di BRI ada di sini karena di sini ada gap. Jadi udah simply gap playing aja. Nah, jadi BRI ya, berhubung saya punya view bahwa ISG berada dalam potensi rawan koreksi, maka view saya all the big banks juga ada potensi koreksi. Nah, target menurut saya koreksi dari BRI adalah 52 sampai ya lu jaga sampai 5.000 lah. 5.200 sampai 5.000. Kalau nutup gap di atas itu kurang lebih 5.600, ya kalian hitung aja, itu kurang lebih 10%. Moga-moga dapat. Kalau kalian beli fixed rate 1 tahun itu 6,5% potong pajak. Kalau ini nggak potong pajak, pajak jual beli 0,4% paling. Oke. Nah, kita lihat foreign nih. Dari 22 November sampai sekarang akum tuh. 22 November sampai sekarang. Foreign belinya di berapa? Wih, udah 1,2 triliun nih. 1,2 triliun di level 5352. Nah, saat ini tuh mereka merugi tuh. Karena level sekarang kan 53. Jadi wajar. Kalau koreksi perlu koreksi lebih dalam lagi nyentuh MA 200 sampai 5.000. It's an opportunity to buy for me BRI. Nah, saya sendiri merasa di grup saat ini akan jauh lebih baik. Ini buat yang ada di grup kalau dengar, akan jauh lebih baik di taking profit dulu. Kemudian entry lagi di bawah, yang gak mau pusing hold juga gak apa-apa. Ini ada potensi dia balik dulu nih ke bawah. Karena ini kan pola inverted hand and shoulders. Dia break, potensi volume breaknya lumayan kuat, tapi nggak sekuat itu gitu. Jadi ada potensi koreksi dulu, pullback, kemudian nutup gap yang di atas. Nah, potensi profit kalian 5% ke atas, 6, 7, 8% something. Sekian, dan sekian. Oke, itu BRI. Bahas apa lagi nih? Bank Mandiri, oke. Foreign juga cukup aktif dari 2 November. Kalau kita lihat dari 2 November, average foreign itu 58 ya 58, makanya dia dari 58 ketahan terus tuh. Saya sendiri punya view Bank Mandiri bakal break all time high lagi 6.200, areal koreksi. Nah, even sampai di sini pun oke.
Oke, even sampai 5.600 pun oke. Foreign aja 58, 59. Ke 56 masa sih mereka nggak beli lagi? Masa sih mereka cut loss gitu loh. Logiknya tuh begitu. Nah, apalagi ya, paling kuat dari Bank Mandiri itu adalah titik all time high dia yang berkali-kali kejendol-jendol tapi nggak tembus. Ini satu. Ini dua. Ini tiga. Nah, jadi kalau Mandiri koreksi sampai di sini berhubung juga dengan MA200, ini potensi untuk dia rebound tuh, kalau saya katain itu gede banget potensi untuk dia rebound, yaitu di 5.400. Nah, in case ini sama seperti BNI. Nah, BNI itu ini kan all time high dia yang kejendol-jendol sampai 2-3 kali nih. Ini pertama. Kemudian ini kedua. Ini ketiga. Nah, kemudian kemarin koreksi BNI. Nah, tepat tuh nyampe di garis-garis koreksi dia tuh. Nah, sampai di sini lalu kenceng bahkan menuju all time high. Nah, kalau kalian nangkep di sini nih di ya sampai MA 200 nih. Sampai ke sini yaitu profit kalian belasan persen loh, big banks. Dan nggak perlu pantau tiap hari, nggak perlu jaga tiap hari, nggak perlu baca running trend, nggak perlu lihat bid dan over, ya cicil aja 5.000, 49, 48 atau 47, ya kan? So easy gitu, sama saham-saham yang lain. Oke, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI cukup. Lalu next kita masuk ke saham yang lebih beresiko mungkin atau gimana. SMRA, good. Ini properti. Jadi gini, BI naikin suku bunga udah sekitar berapa, 7-8 kali dari 2020, dari tahun lalu atau 2 tahun lalu, aku lupa. Intinya saat ini BI itu berada di angka 6% ya. Dan mau naik sampai ke berapa lagi sih? Rates itu sebenarnya udah harus di-cut, karena kalau naik terus kasihan nih pengusaha-pengusaha gitu. Inflasi kita juga udah cukup kejaga. Saat ini kenaikan suku bunga itu most likely bukan karena inflasi yang ada, di likely karena untuk mencegah capital outflow yang terjadi karena Fed masih terus menaikkan suku bunga. Nah, suku bunga the Fed 5, something, kita 5, something juga. Ya better gue nabung di Indonesia dong. Di Amerika dong, bukan di Indonesia. Nah, so SMRA tuh punya pola inverted and shoulders. Kalian perhatiin ya, properti dengan big banks itu sebenarnya cara mainnya kurang lebih, pola pergerakannya kurang lebih, yaitu dia ranjang jangka gede. Jadi Sumarekon 500, di sini dia rebound dari titik terendahnya 500. Inverted and shoulders yang sebenarnya base buy-nya tuh 500 dan 560-an tuh. Nah, kalian perhatiin ada yang menarik nggak di sini? Apa? Nih, kalian lihat di bawah volumenya. Tiba-tiba kenceng kan? Jadi Medco begitu suku bunga naik, kemudian kayak kemarin the Fed itu memutuskan enggak menaikin suku bunga, ataupun ada tuntun di mana ke arah untuk suku bunga mulai mereda. Kemudian yang paling penting itu kemarin CPI atau core price inflation alias inflasi yang ada di Amerika enggak naik kenceng, malahan turun di bawah ekspektasi. Properti kita tiba-tiba dapat bullish. Jadi foreign ya, kalau ngebeli saham, ngebeli Indonesia, masuk ke Indonesia, dia sebenarnya roughly speaking dia nggak analisa, tapi dia ngebelinya indeks-indeksan. Contoh ETF. Kalau beli saham, beli BRI, bottom line positif, BCA nggak usah beli. Beli Mandiri, BNI nggak usah beli. Mereka nggak kayak gitu. Roughly speaking, kalau ETF beli LQ45, beli Kompas 100, beli IDX 30, kayak gitu mereka beli. Makanya kalau kalian perhatiin, kebanyakan kalau seandainya ada inflow foreign, rata-rata merata tuh naiknya. Nah, itu yang mesti kita sedikit ngerti kalau seandainya kita mau ngikutin alpha atau ngikutin performance terhadap market. Kalau seandainya nggak mau pusing hal begitu, ya udah cari yang bottom line-nya positif, beli, abis itu tinggalin.
Tapi kalau kalian suka ngikutin ritme market, ya maka kalian harus paham hal-hal seperti ini. Nah, Sumarekon yang tiba-tiba tebel volumenya di bawah, ternyata foreign juga akum. Tapi ini kan bisa di fake kok. Jawabannya bisa. Bisa aja dia pura ada pihak-pihak yang sengaja pakai broker foreign untuk ngebeli, tapi buat apa? Logiknya itu, kalau kalian terlalu antipati, kalian terlalu skeptis, kalian terlalu negatif, nggak usah invest di market sekalian. Either di judi slot, di kasino, atau sekalian fixed rate sekalian gitu. Tapi fixed rate pun ada potensi kalau negara bangkrut lalu nggak bisa bayar. Ya bisa aja ya kalau kita terlalu antipati gitu. Nah, tapi kalau kita lihat logiknya dari makro, kemudian dari pre-salesnya SMRA yang naik, oke, lalu kemudian kita lihat BI juga naikin suku bunga sepertinya udah maksimal, maka ini adalah salah satu pilihan yang baik untuk portofolio gitu. SMRA. Kita lihat dari bottom deh, 18 Oktober. Distribusi yang dilakuin oleh ini. Nah, kalian lihat kan, jadi yang keluar itu lokalan semua, ditampung sama foreign. Nah, foreign levelnya paling rendah 550. Makanya kalau sekarang sih saya nggak rekom beli lagi karena udah di MA 200. Tapi that's better. Anggap aja kalau market jelek, ya dia bisa koreksi. Patternnya bisa gagal, jadi wajar pattern tuh gagal. Akan jauh lebih baik kalau saya ngincernya di sini lagi. Nah, ini doang, ngapain beli di atas? Kecuali kalian bisa trading gitu. Nah, tapi kalau seandainya mau ngejar silakan, tapi saya nggak ngerekomendasiin kejar. Kalau kita lihat trend line, tuh bentar lagi tuh kena tuh. Nah, akan jauh lebih baik kalau beli di 570 atau 550, ikutin forex average ini, karena average ini paling gede kan 590. Saat ini 625 mahal, mereka free to sell loh. Dan lokalannya tuh masih keluar terus, redeem terus menurut saya ini. Apalagi bursa kan ada di resist. Jadi kalau bursa di resist, kebanyakan fund-fund lokal tuh tepek yang bisa buat break tuh bener-bener cuma foreign. Jarang lah lokal bisa nge-break IHSG. Gitu. Dan ini Sumarekon. Nah, selanjutnya tuh ada Ciputra juga menarik. Oh iya, kemarin sama Mirai juga Sumarekon ya, lupa. Nah, Ciputra juga foreign semua tuh. Nah, jadi sideways panjang Ciputra dari sinilah ya. Semuanya foreign. Jadi jangan nggak heran kalau seandainya ya Ciputra itu bisa nge-break base yang ini. Ya, ini kan ada cup and handle nih. Ya, sampai sini pun masih oke lah. Nah, tahun depan kalau dia break begini, jangan heran gitu. Cuman untuk saat ini apakah bisa break atau enggak, lihat posisi foreign, akumnya ada, kapan break, saya nggak bisa timing. Tapi market itu berada di level segini, 1100 ke bawah. Saat ini 1170 resist. Jadi kalau seandainya kalian yang suka HK pas hijau begitu turun, most likely 5-6-7% minus pasti geter gitu. Jadi menahan diri di saat market lagi bagus itu penting gitu. Perbankan, properti. Nah, selanjutnya apa? BRPT deh. Saya loss di BRPT. Waktu di sini saya dapat nih. Jadi waktu itu BRPT di sini saya dapat nih di candle yang ini. Habis itu nampung lagi loss. Nah, setelah loss saya tinggalin. Nah, BRPT sendiri kalau kita lihat di posisi bottom dari Oktober sampai saat ini memang ada distribusinya pun yang ngebuang ini cukup kakap. BK itu foreign, BB, YUNI posisinya gede distribusinya. Jadi most likely sekarang ya BRPT ini kan kontraknya karena ada satu saham yang baru IPO dan ya begitulah, kayak saat ini kalau seandainya kita bilang anak usaha IPO ininya kenceng belum tentu gitu ya, bisa jadi duitnya kepake dulu, bisa jadi duitnya kepake untuk ngejaga saham yang IPO-nya. Apakah itu benar atau enggak ya saya nggak tahu, tapi most likely saat ini BRPT adalah 900
di MA 200 ini. Kalau ini masih jebol, saya yang punya pun nggak akan mau keep. Kalau kalian mau keep silakan, karena next targetnya itu adalah 800. Kalau ini jebol ya, next targetnya adalah 800. Nah, apakah bisa jebol atau enggak? Kalau kita lihat belakangan dari 16 November, sebenarnya udah mulai ada akum. Ini lokal foreign pun udah mulai akum nih, 1020, 1030. Nah, jadi kalau kalian mau spek ya 1000 sampai 900 oke. 100 poin. 100 poin itu hampir 10% lah. Hampir 10% untuk di spek, lalu di bawah 900 cap. Nah, mungkin nggak balik 1200, menurut saya mungkin aja. Dengan catatan saham-saham lainnya proyeknya udah selesai gitu. Nah, itu biasanya baru jalan. Jadi untuk saat ini BRPT ya seperti itu. Aku sih udah loss nih. Di sini aku loss 3-4%an aku buang. Di sini dapat 3-4%an Pak Po di BRPT. BBYB. Nah, BBYB. Ini belakangan ya, begitu naik kenceng begini, ada foreign yang keluar gede banget. Nah, foreign yang keluar itu kalau kita lihat, kita nggak tahu karena barang di BBM ini kan banyak nih. Kalau dibilang kapan habisnya ya pasti kita nggak bisa ngitung. Nah, tapi kalau kita lihat buyer dan seller, posisi BBYB itu masih aman sampai 360. Nah, jadi buyer sendiri NI 365, BB 400, ZP 374. Meskipun agak bias ya kalau baca Broxim di BBYB, tapi di view saya 360 saat ini tuh jadi titik base-nya, karena kalau lewat dari 360 koreksinya bisa agak dalam tuh, bisa sampai ke titik sebelum dia breakout, yaitu 300. Nah, so far 360 kejaga. Kalau di bawah 360 I think lebih baik jaga-jaga, karena 350 karena ada gap di 350 nih. Nah, ini kan belum ketutup nih. Nah, kalau gap ini jebol ya ada potensi dia turun ke 300. Nah, di 300 ke 360 kan minus 20% tuh. Siap nggak? Kalau siap mah oke aja, kalau saya sih nggak. Nah, gitu. Saya punya loh ya. Saya nggak bilang ini super bullish bahkan, karena objektif aja, karena memang ini potensinya kalau jebol 350 koreksi dulu, tapi 350 ada peluang dia nutup gap. Kalau nutup gap main-main di sini MA 200 kena mungkin, karena dia kan mau isu yang nilainya cukup gede tuh di atas. Jadi ya roughly speaking, agar investor mau nebus ya harus tembak ke atas. Sebenarnya tuh belakangan tuh foreign tuh udah mulai akum tuh di sini. Lalu kenceng, nah saya tangkap di sini. Di sini dapat lagi. Habis itu di sini ya 350, di bawah 350 buang. Gitu. Arto ini kan masuk MSCI, hati-hati, bukan hati-hati sih ya, besok ya potensi dapat inflow tuh. Lu orang lihat. Ini tuh most likely front runner daripada MSCI. Kalau seandainya dia kan masuk ke middle caps ya, kalau seandainya Arto foreign ini enggak akum, itu besok bisa kenceng banget. Nah, tapi dia mesti akum, karena kalau enggak volumenya enggak akan cukup, likuiditas kita makin turun. Nah, level foreign enggak usah dilihat. Kenapa? Karena mereka bergerak berdasarkan MSCI, mereka beli mahal pun mereka siap. Jadi begitu masuk MSCI itu udah rules. Jadi mau kenceng pun mereka harus beli. Karena itu sama case kayak saham-saham yang semua masuk MSCI. Diangkat arah pun mereka harus beli. Karena memang rules. Karena memang udah aturan, mereka harus ikut indeks. Jadi jangan lihat yang di atas menurutku. Lihat aja yang di bawah. Ya di bawah kita lihat yang lokal-lokal 3.000. Nah, so ya Arto itu roughly speaking juga ya 3.000 support gitu loh. Nah, saat ini kan dia kalau lihat begini kan kayak bingung mau masuk di mana nih. Nah, di viewku ya 3.500 tuh kena. 3.500 kena. Tahun depan kalau seandainya suku bunga dipangkas, bukan nggak mungkin dia balik ke 5.000 atau 6.000, tapi enggak sekarang. Nah, kalau kita lihat jangka pendek, ingat ya, ini enggak ngasih harapan palsu. Kalaupun karena kita ngelihat tetap harus ada stop loss-nya. Nah, jangka pendek itu 3.000. Jadi selama dia bertahan di 3.000 itu masih fine. Nah, di sini kan dia sempat mantul di 3.000 tuh. Dan 3.000 itu modal mereka tuh. Tuh, modal pemain-pemain gede itu 3.000.
Jadi yang nahan-nahan bid tuh kemungkinan tuh mereka-mereka tuh. Nah, 3.000 dijaga. Selama 3.000 dijaga, ya peluangnya ke 3.500 di view gua. Dan besok itu hari terakhir. Jadi setelah besok nggak akan, most likely besok lusa udah nggak ada foreign lagi, kalaupun ada dikit gitu, udah nggak semasif yang ini nih. Ini kan masif nih. Nah ini karena MSCI nih. Jadi jangan lihat yang MSCI-nya, besok tuh udah hari terakhir gitu. MTech juga masuk MSCI, that's why foreign di MTech masif tuh, plum tuh, ini foreign semua di di MTech. Nah MTech sendiri koreksi wajar. Aku kemarin lusa itu nge-call sell karena potensinya tuh diresist. Masa sih dijebol? Menurutku enggak gitu loh. Nah koreksi MTech baiknya di 580 atau 560. Nah, kalau kalian mau tes nih ya, mau coba, boleh tuh coba, tapi jangan banyak-banyak, dan kalau loss jangan salahin aku ya. Arto itu kan besok masuk MSCI. Kalian beli deh sebelum closing. Atau pas merah dalam kalian coba beli deh. 1 lot, 1, 2, 3 tick adalah. Gitu juga dengan MTech. Karena dia include MSCI. Tapi bisa aja lo salah. Ingat ya, makanya belinya slot aja lah cukup. Nah, kalau kita lihat foreign di MTech, average-nya tuh rendah. Dari 2 November sampai sekarang, average foreign tuh 600. Jadi saat ini tuh di kemarin kenceng ya, wajar dong mereka TP. Tuh, keluar kan. Average mereka selama ini tuh 600. Di bawah 600 akum lah. Sederhana ya, kita ikut market lah, ikut average market dan coba ngebaca flow yang ada di market. Nah, Goto, ketika ada berita palsu tentang stock split Goto, itu aku kebetulan dapet tuh. Itu di sini nih, aku dapetnya nih. Sampai sekarang aku masih simpen, tapi nggak gede. Mau lihat nggak? Di sini aku dapat, di sini aku dapat. Lalu percaya saya atau enggak, Goto ada potensi inverted and shoulders. Kemudian break menuju MA 200 dan ke level 120. This is my view. All about Goto 120 maksimal. Kalau masih di atas itu bisa lanjut, aku nggak tahu. Tapi untuk saat ini yang pegang Goto, even punya nyangkut-nyangkut di atas, saran saya keep. Kalau mau nambah ya, saya nggak saran nambah, tapi level 85 di bawah atau 86 ke bawah boleh diperhatikan untuk average. Jadi saat ini tuh Goto nurut banget nih sama TA. Ada gap ditutup, lalu kenceng, kena resist, koreksi. Nah koreksinya bisa dalam nggak? Menurut saya nggak bisa dalam-dalam amat lagi. Di sini ada MACD bearish divergence kalau nggak salah, dan level-level turunnya itu bisa sampai ke 82, 85, jadi 80 maksimal lah. Ini pasti banyak yang ngomel nih sama saya kalau saya bilang 80. Saya nggak tahu bisa sampai atau enggak. Tapi even pun sampai ke 80, itu masih worth to buy gitu loh. Nah, sampai 84 lah, 84 lah, jangan 80. Target 120. Hopefully tahun depan kejadian. Ingat ya, kalau salah jangan dimarahin. Aces sudah agak melemah. Saya udah kurang suka meskipun hammer terus. Di sini kayak kayak ini kan ada bearish nih. Ini harusnya bearish, coba kita masukin MACD. Bearish apa enggak ya? Sorry, salah. Nah, ini ada bearish divergence yang gede banget, panjang banget gitu. Ya bisa sampai 650 tuh. Jadi untuk saat ini ya better di sell dulu. Kalaupun dia rebound, ya sell di 800, lalu incer koreksi sampai di MA 200. Ya 650 ke bawah boleh lah. Jadi sometimes ini bukan karena sahamnya jelek atau karena apa, karena memang dari secara teknikal ya memang harus koreksi dulu aja. Dia udah break channelnya, dan channelnya itu nah pas tuh kalau koreksi itu ya kembali. Jadi sahamnya bagus, TP di atas TP wajar lah ya. Nanti menurut saya nih di bawah nih 700 akum lagi tuh, karena level foreign akum di sini ya. Kalau kita tarik dari 10 Mei sampai Agustus,
Ini lihat kasar ya, sebenarnya nggak bisa kayak begini, harus lebih rinci lagi. Tuh, level foreign tuh 660, 620, 680, 690. Jadi ACES 100 sampai 600 menurut saya itu very very good to buy. Nah, di sini potensi ya, foreign yang ada di sini paling ngebase lalu rebound kenceng gitu. Saham pemilu nih. Ini bukan saham Sandiaga Uno, bukan saham Tellers ya. Jadi kalau seandainya memang uang kampanye lahir, GDP kita segala macam, ya saham-saham retail kayak Essentware, sebenarnya nggak terlalu retailals, kemudian saham-saham retailers lah, MAPI, MAPA, potensi naik gitu. Gitu. Medco, yes. Good top, Medco. Kalau begini kan saya seneng bahasnya. Nggak terlalu beban. Nah, Medco, jadi gini. Oke. Oke. Nah, Medco belakangan, iya, base di bawah Medco itu juga belum dikatain ada akum gede, enggak juga. 31 Oktober 29 November, sorry ya. Nah, jadi dibilang ada akum nggak di Medco selama posisi cukup bottom loh ya, cukup bottom. Dibilang ada akum tuh nggak juga, sellernya masih banyak tuh. Kalian lihat ada MG, ada BB, ada AZ, ada AK, ini ada seller nih. Nah, jadi buyernya kebanyakan ya 50-50 lah di level 100, 1100, 1100, 1100, 1180. Jadi Medco koreksi di bawah 1160 hingga 1090 itu oke untuk beli, karena dia ada potensi dia nge-create double bottom, tapi akumnya belum oke gitu, dan sellernya masih banyak. Nah, sellernya itu most likely seller yang muncul dari yang nyangkut di sini, kemungkinan ya yang nyangkut dari sini. Jadi setiap dia naik ditepek gitu, karena Medco kan kontranya oil ya. Jadi begitu oil lagi koreksi begini ya, dia nggak mungkin mainnya tuh jangka pendek doang. Nah, level support koreksi maksimal dari Medco gimana kok? Nah, jujur ya, Medco kan waktu itu tuh saya tuh di sini tuh Medco tuh inget banget tuh ngerekomnya di sini. Nah, naik kenceng begini, boom, lalu balik lagi ke awal. Ini good to buy nggak? Sebenarnya good to buy. Sayangnya sellernya masih ada. Nah, jadi saya masih pantau nih Medco. Untuk super bullish di Medco enggak, tapi kalau dikatain it's good risk and reward, yes, gitu. Nah, mungkin nggak ini double bottom lalu break? So far bisa kalau kita blank chart, tapi kalau kita lihat akumulasinya belum, masih terlalu berat sellernya itu. Nah, jadi mungkin bisa aja potensinya menurutku koreksi lagi sampai akumnya beres baru break. Untuk saat ini belum. Contoh yang mirip seperti ini itu apa? ADMR. Bedanya ya, ADMR ketika dia sideways di bawah, kalau kita lihat dari 20 Oktober, bedanya seller di ADMR tuh nggak segede Medco. Ya wajar, karena dia kencengnya pun nggak terlalu kenceng. Nah, jadi lebih enteng kemarin sideways begini, saya lebih pede untuk ngerekom daripada yang kemarin gitu. Dan saat ini Medco, kalian lihat kemarin kan ada foreign kenceng tuh 27 November. Sorry, ini Oktober. Foreignnya kemana? Udah keluar jangan-jangan. November. Ini OD foreign ya? Atau kalian kalau boleh bantu cek, coba dicek dong ini OD foreign atau bukan gitu. Nah, kalau ADMR sellernya muncul di harga atas
Ini tuh net sell di harga berapa nih? Aduh, nggak bisa digeser lagi. Nah, ini sellernya gede muncul lokal di harga atas. Nah, jadi di harga bawah ya better to buy. Kalau di harga atas untuk buy ya nggak begitu gimana lagi gitu. Tapi 1250 sampai 12 ya masih oke lah untuk target ke 1350. Nah, untuk dia ngebreak 1350, kemudian apakah bisa naik kenceng? Nah, itu mesti lihat tuh begitu naik kenceng seller masih muncul atau enggak. Nah, jadi logika hammer begini tuh. Hammer 1, seller keluar. Hammer 2, seller keluar. Hammer 3, seller keluar. Someday kan seller bisa habis juga barangnya. Nah, kalau barangnya udah habis ya cus naik ke atas kenceng gitu. Selama ya ketika koreksi ada juga yang jaga di bawah gitu. Dan kita asumsikan bahwa yang akum di bawah bukanlah seller yang di atas gitu. Jadi logically seperti itu. Ode foreign ya, ya thank you. Jadi ya inilah foreignnya 1285. Kalau kita tarik sampai sekarang foreignnya belum keluar, masih PD, masih lokalan semua yang keluar. Ya, jadi di ADMR kita berharap sama foreign nih. Level mereka 1280 kemarin. Nah, 1250 worth to buy nggak? Worth lah 1250 sampai 12. Mau average foreign 1280 gitu loh. ADMR KI aku nggak usah dilihat AKI-nya. Kalau dulu boleh. Apalagi nih? Udah agak seret nih ngobrol nih. Lokal kok, yes, lokal yang keluar. BBTN, film BBTN coba kita lihat. Ini proxy BTN T. Kalau market oke, kalau seandainya flow bagus, wah ini bakal kenceng pakai banget nih BTN. Tapi sayangnya market lagi adem ayem, gerakin big bang saja susah, apalagi harus gerakin yang kayak begini. Jadi ya BBTN belakangan akumnya ya kalau kalian perhatiin foreign tuh kan foreign semua nih. Nih. Dari 5 Oktober kita cek dah. Tuh. YP nih lokal-lokalan dipaksa keluar. Foreign 1250 lah average. Sekarang 1280. Kalau balik ke 1250 sampai 12 ya pejem-pejem mata lah 1250 sampai 12 cut loss 1190. Pejem-pejem mata atau di sini nih ya jangan terlalu jauh lah 1190 pejem-pejem mata gitu loh. BTN bukan saham jelek gitu. Ini kalau market bullish, market menuju 7200 kayak nah sekedar balik ke sini mah gampang gitu loh. Sekedar balik ke 1400 lu orang dapat 10 sampai 20% gampang. Gitu. Jadi kalau rugi 3-4-5%, kalau cuan 20 sampai 25%, ya good gitu loh. MDKA good. Belakangan jadi gini, sebenarnya kan foreign itu sebenarnya Amerika terutama kurang suka sama Indo karena nikel kita kan berhubungan dengan China ya. Kalau kita support China ya Amerika nggak suka. That's why sebenarnya nikel kita tuh nggak kemana-mana untuk saat ini karena masih ada masih ada hal makro yang diperdebatkan. Nah MDKA sendiri satu fail tuh waktu itu sempat punya di mana ya? Di level inilah sempat ngetargetin ke sini. Sempat ngetargetin ke sini, ternyata mampunya setengah jalan doang, nutup gap doang, habis itu longsor. Nah, saat ini udah bottom apa belum? Nah, kalau kita lihat MACD ya, dari MACD ini udah super divergence nih. Nah, dari akum sayangnya belum, sayangnya masih gitu-gitu aja. Nah, jadi untuk pergerakan Merdeka Cooper dia amat terpengaruh oleh harga nikel. Selama nikel masih ditentang sama dunia saat ini ya masih agak susah. Nah tapi kalau kita lihat dari 17 Oktober sampai sekarang foreignnya yang masif. Nah saya curiga bahwa jadi Inco itu kan dikeluarkan dari MSCI, that's why harganya koreksi banget. Nah I think setelah Inco dikeluarkan dari MSCI biasanya begini tuh, kalau saham-saham gede dikeluarin gak lama masuk lagi tuh, gak lama kayak liquid lagi, market cap naik lagi, free float menyesuaikan, MSCI-nya bisa masuk lagi. Nah kalian lihat ini kan ada akum dari foreign, jadi kalau mau ikutin level mereka berapa? 2350. Nah 2350 itu bertepatan dengan ada gap 2420, 2350. Ini potensi inverted hand and shoulders nih menurutku. Kalau salah jangan dimarah ya.
Tuh, makronya mendukung nggak? So far saya 50-50 karena pertama saya nggak punya data supply nikel. Kedua saya nggak tahu nih karena ini kan masih perang dagang nih, bukan perang dagang sih, ini masih lagi perang. Jadi komoditi itu masih bergejolak, masih naik turun naik turun naik turun. Jadi untuk sementara mungkin ya kalau dibilang kenceng banget enggak, tapi potensi untuk gerak short term ada yang akumulasi. Nah kalau bicara kayak yang kenceng apa ya, pilihlah komoditi yang memang lagi hot kayak ya begitulah, kayak ISG kemudian EBT gitu-gitu loh. Aman saya nggak tahu lah aman udah keberapa. NCKL oke. Saya tadi call sell tuh NCKL karena males lah, musuhnya banyak banget gitu. Kok mau ke 1100 aja susah, tapi saya sellnya tuh cuma setengah. Saya rekom beli 1050 sampai 1000. Kenapa? Gini, NCKL ini kan Harita ya, termasuk salah satu company yang bagus. Tapi kenapa begitu IPO langsung ngedrop gitu? Kenapa aman bisa kenceng? Kenapa aman bisa kenceng, kemudian kayak cuan bisa kenceng, kemudian brand bisa kenceng, kok aman IPO malah hancur? Pertama ya, ya dia nikel satu. Yang kedua porsinya masih terlalu gede gitu. Jadi untuk dia masuk MSCI nggak bisa. Jadi ngapain, nggak ada kepentingan untuk dilempar ke MSCI, ngapain gitu. Jadi tahun depan atau mungkin 2 tahun lagi begitu. Gini, kita lihat saat ini kan Cina tuh berada di posisi bottoming ekonominya. Seandainya nanti nih berita-berita China ekonomi udah mulai bagus, GDP mulai pulih, kemudian nikel udah Amerika, Eropa udah mulai melunak sama nikel kita, hubungan Cina dengan Amerika mulai baik, menurut saya nih NCKL ini ya bisa jadi the next gitu loh, karena untuk dia pakai foreign alias MSCI. Jadi yang paling potensi ya sebenarnya NCKL. Sayangnya untuk saat ini tuh belum kemana-mana. Nah kalau kita lihat ya, foreign sejak 14 September tuh aktif. Average foreign itu di 1060, 1050, 1050, 1050, 1070. Sayangnya lokal ini keluar mulu, intinya keluar mulu. Jadi musuh daripada NCKL itu lokal, dan wajar. Ngapain mereka harus nge-hold NCKL kalau memang MSCI nggak masuk, kemudian ini nikel, kemudian masih bisa ngejar big banks, masih bisa ngejar properti, ya better begitu kan. Nah that's why kalau seandainya kalian mau tektok di NCKL, ya belilah ikut average foreign di bawah 1050 sampai 1000. Ini tuh ada kayak, nah gini lah. Nah, cuman sayangnya tiap kena resist muncul lagi seller, tiap kena resist muncul lagi seller. Jadi kalau mau bolak-balik ya 1030 1000, 1030 1000, 1030 1000 beli, kemudian jual lagi di 1050 ke atas gitu. Kalau kalau seandainya bisa break di atas, ya kita mah seneng-seneng aja. Artinya dia cup and handle gitu. So easy. ASI saya udah stop loss. Jadi ASI kan dikeluarkan dari indeks Srikahati. Saya nggak nyangka sellernya tuh begitu gede. Nah ini YP most likely udah bukan retail lah. Ini YP itu pasti fund yang pakai YP untuk keluar gitu. Karena dia keluar dari indeks Srikahati, mau nggak mau rebalancing. Sorry, ini YP. Sorry, ini buyer. Ini KZBKRX yang keluar ini, yang indeks Srikahati, yang outflow dari indeks Srikahati. Nah, jadi begitu rebalancingnya udah selesai, ya dia bakal pulih-pulihnya di mana? Saya masih belum tahu, tapi ya mungkin 5.200 lah. Nih di 5.200 lah titik terbottom ini. Gitu. BRMS. Nah, ini saya bingung nih. BRMS kemarin out of nowhere kayak ada yang rebalancing di hari-hari biasa, terus ngebreak sampai 210 hari ini. Nah kemudian mulai mau koreksi tuh. Nah foreign, jadi BRMS itu kan selalu foreign, jadi kalau baca Broksum ya nggak begitu valid. Cuman kalau mau beli 200 ke bawah lah, jangan terlalu tinggi lah, nawar aja 200 ke bawah, kemudian target 220. Kita yang KP
tahun bulan lalu aku loss lumayan dalam nih INKP tekim. Jadi begitu di sini plem waktu itu beritanya apa, pulp and paper keluar atau apa gitu, pulp and paper turun atau apa gitu, aku lupa. Aku juga nggak nyangka dropnya tuh sampai jebol MA 200, but I do a buyback. Saya buybacknya tuh 85, 50, 86 sampai 84, tapi 84 nya nggak dapat, 84 something gitu. Pokoknya di bawah 85, average ku 86 lewat sedikit. Dan ini biasanya kalau udah turun dalam lalu di bawah ada segitiga atau ada berbatang, itu tanda-tanda reversal tuh. Nah INKP kalian boleh lihat ini tuh foreign semua yang akum, musuhnya tuh lokal. Jadi kalau kalian cek foreign udah itu average-nya jauh di atas. Nah ini either kayak kalau lokalnya selesai jualan, untuk naik tuh enteng untuk INKP. Tapi ya untuk saat ini kalau dibilang over bullish udah enggak gitu ya, mungkin tahun depan begitu paper begitu pulih. Jadi ya ini kita boleh dikatakan hampir semua saham kita yang komo itu pengaruh sama ekonomi di Cina. Begitu ekonomi di China penuh pulih, komo naik, ya ini untuk naik tuh enteng gitu. Asal kalian tahu kayak ini kalau dilihat lossnya foreign ya, 26 Juni nih kita tarik nih, 26 Juni ya 22 lah, 9.700. Nah saat ini aja 8.800. Jadi ya sabarin aja lah INKP. Kalau seandainya ini break ke 96, nah tahu lah harus ngapain. Jualan dulu kemudian entry lagi atau gimana gitu. UNTR yuk yang nyangkut kita bahas yuk. Saya jarang sih lihat UNTR, beli juga jarang banget. Aduh, ini disupport sih, kalau mau stop loss agak nanggung ya, 22.000 support. Tapi kalau dikatain trennya turun, foreign akum pun ya nggak begitu menarik. 22.000, di bawah 22.000 bisa lumayan dalam tuh. Sorry ya yang punya UNTR ya. Brand kayaknya Broksubnya belakangan udah jelek deh, jadi agak waspada aja kalau punya average atas. Hari ini distribusi tuh, MG-nya distribusi, BQ distribusi, YP distribusi. Kalau dibilang penan, yes ada penan kecil, tapi belum valid kecuali dia udah break. Kalau ngelihat historical saham MSCI, saham yang baru IPO dan kenceng, ya mau dilempar kemana? Lempar ke retail nggak mungkin. Mau nggak mau lempar ke indeks. Kalau nggak MSCI, FTSE, mau big cap, small cap atau whatever is it. Yang pasti menurutku ini too big to fail. Dan kalaupun fail, ya failnya pasti kayak sesuatu yang besar gitu. Paham kan maksudnya? I think sekian, udah 1 jam saya nemenin kalian. Money kan besok naik isu. Nah itu kemudian di XDET nanti ada adjust harga karena RI di 5.000 saat ini kan 46 something atau 45 something. Nanti average kalian agak naik sedikit tuh. Percaya sama Ko Andri Hakim aja lah, Money to the Moon, oke? Saya juga punya tuh. Sekian dan thank you semuanya.